event kita minggu ini, hari ini kita kedatangan sama Mas Andrew gitu ya, Senior Software Engineer dari Indodana gitu. Mas Andrew hari ini benar-benar pilih satu topik yang spesifik banget, nggak kayak event kita yang lainnya yang biasanya lebih general gitu ya. Hopefully ini bisa, Mas Andrew nanti bakal langsung hands on jelasin ke teman-teman. Hopefully ini kalau misalnya, realistis buat teman-teman ini bisa di-apply langsung ya ke kerjaannya. Oke, sedikit tentang Mas Andrew aku kenalin dulu ya, karena ini ada sedikit fun fact soalnya. Jadi Mas Andrew itu baru lulus dari Universitas Multimedia Nusantara itu di 2020 gitu. Kebayang nggak sih dari 2020 sekarang 2023 udah jadi senior software engineer aja nih Mas gitu ya, di computer engineering. Terus, ikut internship dan juga akhirnya berakhir di Indodana hari ini. Dan yang paling menarik adalah, eee, dia punya hobi itu di bela diri, yaitu Aikido. Tadi aku ngobrol ya, ternyata ada loh software engineer yang sambil suka bela diri gitu kan. Aikido dan juga, karate. Menarik. Mungkin nanti kita bikin online-nya tentang karate sama Aikido kali ya, cara bela diri. Belum pernah ada. Oke, dan belakangan ini Mas Andrew lagi mulai untuk mencoba wall climbing. Ini memang kayaknya ini ya, lumayan agak bukan ekstrim sih, nggak ekstrim-ekstrim amat sih, cuman kayak, butuh banyak tenaga lah ya hobinya ya, bukan hobi yang nonton atau apa gitu kan. Oke, aku panggil aja deh, Mas Andrew. Halo Mas. Halo halo. Apa kabar Mas? Ini aku Baik. basa-basi pertanyaannya. Baik ya, karena udah pasti baik gitu. Nggak mungkin nggak baik. Oke, Mas Andrew thank you banget udah meluangkan waktunya hari ini dan, mau sharing tentang apa itu, PubSub ya, yang gue baca tuh waktu gue baca judul tuh GCP PubSub kan. Gue pikir tuh apa PUBG gitu ya, kenapa gue inget ya PUBG ngelihat judul yang lokasi ya Mas ya. Oke. So hari ini, run through sedikit nih Mas. Kira-kira belajarnya tuh bakal tentang apa? Sharing-nya tentang apa Mas? Sebenarnya sih ya mungkin sedikit tentang PubSub-nya sendiri, Mhm. PubSub-nya terus dengan Spring Boot, walaupun memang topiknya yang bakal ditekanin itu gimana caranya integrasi si PubSub ini ke aplikasi Spring Boot kalian. Tapi, disclaimer kalau implementasinya emang banyak, yang aku tunjukin emang bakal salah satunya aja. Mhm. Mungkin kalau ada company-company yang udah ternyata pakai GCP PubSub mungkin agak sedikit beda. It's okay emang karena, implementasinya sendiri kan itu cukup luas dan ya aku emang cuma ngambil satu aja gitu untuk cari implementasinya. Oke, hopefully ini bermanfaat buat teman-teman di sini ya. Gue a bit, like no clue sih sebenarnya Mas, I'm really sorry. But, aku believe ini akan menjadi sesuatu hal yang bisa mereka bawa pulang ya hari ini ya Mas ya. Oke, monggo Mas silahkan dimulai sharing-nya. Oke. Oke, yes, kenalin aku Andrew Chandri yang sekarang sebagai Senior Software Engineer di Indodana. Ini tadi, mungkin udah dijelasin juga ya, itu ada kontak, di sini aku cuma taruh WA, tapi sebenarnya juga ada link-in, pakai Andrew Canadi. Oke. Oke, nanti untuk, pertama sedikit introduction tentang apa itu PubSub. Nah, PubSub itu kan intinya ada kebanyakan dari publisher dan, subscriber. Dan intinya itu sebenarnya mereka itu messaging pattern atau, mungkin messaging protocol yang biasa digunakan untuk komunikasi antar service-nya secara paralel atau sinkronus. Nah, PubSub sendiri itu emang, apa ya, tools atau brokernya itu banyak, nggak cuma di GCP, tapi misalnya kayak AWS juga punya sendiri, Alibaba juga punya sendiri. Terus misalnya kalau pernah dengar MQTT itu juga dasarnya pakai PubSub. Walaupun di topik kali ini, aku ngambil spesifik menggunakan, platform, Google Cloud. Nah, tapi walaupun banyak sebenarnya intinya itu di sini ada 5 komponen. Publisher, itu yang mengirimkan pesan atau message. Subscriber itu yang menerima pesannya. Si topik ini bisa dibilang kayak, resource di dalam platform PubSub-nya yang menerima message yang dikirim oleh publisher. Nah, dari topik ini baru bakal diterusin ke subscription yang berhubungan sama topik itu. Jadi,
sebenarnya hubungannya satu topik itu bisa punya multiple subscription. Nah, kalau misalnya topik ini dapat suatu message, bakal diterusin ke subscription-nya. Nah, setelah yang terakhir itu ada message, nah itu si pesannya sendiri. Dan sebenarnya untuk message-nya di PubSub itu nggak terbatas, kayak cuma teks, bisa bentuknya JSON format, bisa XML, dan berbagai macam. Nah, selanjutnya tentang Spring Boot. Itu semua framework open source yang pakai Java language. Nah, sebenarnya Spring Boot ini itu bisa bilang mungkin sekitar 5 tahun terakhir lah. Mungkin kurang lebih 5 tahun terakhir itu gaining popularity. Kenapa? Karena bisa dibilang ini salah satu framework yang udah punya community, dan dia Java language. Jadi emang community-nya itu udah, si Java-nya sendiri sudah luas. Terus dia mudah untuk di setup. Kenapa? Karena dia sebenarnya Spring Boot ini udah ada tools namanya Spring Initializer. Itu emang untuk nge-generate si application-nya. Terus dia standalone application, maksudnya dia bisa jalan sendiri tanpa bergantung sama aplikasi lainnya. Nah, kenapa bedanya Spring sama Spring Boot? Sebenarnya Spring Boot itu udah lebih banyak auto configuration dibandingin Spring. Nah, Spring Boot ini makanya udah minim penggunaan XML-nya. Dimana di Spring, XML itu digunakan lebih banyak untuk konfigurasi si aplikasinya. Nah, di dua topik utama ini, itu yang kita bakal bahas hari ini. Antara PubSub sama Spring Boot. Jadi sebenarnya secara garis besar kita akan membuat aplikasi Spring Boot yang menerima PubSub. Nah, walaupun gitu, yang aku taruh di aplikasinya sendiri itu subscribernya. Karena si publishernya itu ya bisa dari Spring Bootnya sendiri atau dari aplikasi lain juga. Nah, Oke. Nah, untuk dependencies yang digunakan, ini dependencies dari Spring Boot-nya. Ada namanya Spring Cloud sama Spring Integration. Ini yang saya pakai untuk integrasi GCP PubSub-nya. Dua ini, walaupun sebenarnya emang di aplikasinya ada dependencies lain, cuma saya nggak masukin karena emang itu standarnya dari Spring Boot. Oh ya, kalau ada yang mau tanya atau misalnya minim pengalamannya tentang Spring Boot, kalau ada yang bingung, langsung tanya aja, nggak masalah. Oke, nah ini environment key yang aku gunakan itu ada di GCP Credential Location. Nah, sebenarnya itu bisa dibilang service account-nya GCP. Sama GCP Project ID ini sebenarnya bisa dibilang cuma default Project ID yang dipakai. Walaupun sebenarnya nanti kalau dilihat dari code-nya, si Project ID sendiri aku tetap define gitu di dalamnya. Selanjutnya, ini untuk si value-nya, ini sebenarnya value yang aku generate dari GCP-nya untuk service account-nya. Dan emang udah dikasih permission untuk PubSub. Dan aku nggak bakal terlalu jauh tentang si service account-nya. Karena kan ya itu lebih berhubungan sama IAM-nya si GCP untuk role dan permission-nya. Oke, mungkin kita bisa langsung aja sedikit demo. Ini bisa dibilang simple implementation yang aku buat, benar-benar cuma buat integrate subscriber-nya aja. Nah, kalau dilihat di sini yang dependencies tadi itu aku taruh di sini di build.gradle ya. Itu ada di dua ini. Mas, boleh di zoom sedikit nggak? Oh, oke. Dirimu pakai MacBook atau Pakai Linux sih. Oh, biasanya kalau aku pakai MacBook aku ada Command Shift sama Plus. Tapi nggak tahu kalau pakai
Command Shift plus. Yes. Sekarang Oh, nggak bisa. nggak bisa. Kita gedein file-nya aja. Segini. Oke, better Mas. Thank you. Oke. Ya lanjut. Ini untuk dua dependencies-nya yang tadi aku pakai untuk integrate si GCP-nya. Nah, untuk env-nya itu sebenarnya sama kayak Spring Boot yang lain atau Spring. Itu ada di resource. Ini ada application.properties. Ini service account-nya. Ini yang di-generate dari GCP-nya. Nah, oke. Nah, untuk aku kupas sedikit tentang aplikasinya. Di sini ada application event publisher. Ini sebenarnya cuma di application event di Spring Boot-nya aja. Jadi sebenarnya itu emang message channel-nya internal dari Spring Boot yang ngasih tahu kalau application udah ready, dia bakal publish event si start subscriber, di mana start subscriber ini akan di-listen untuk subscriber di sini, di create subscriber. Nah, di sini jangan ketukar antara eventnya si Spring dengan GCP event. Karena yang di sini event listener ini cuma internal message channelnya si Spring. Oke, selanjutnya mungkin dari propertiesnya. Ini credentials provider, ini dari saya bilang kredensialnya GCP, di mana yang aku udah define di sini. Dia bakal otomatis diinjek ke sini. Nah, untuk PubSub executor provider di sini, ini itu semua custom executor aja. Jadi kalau kita jalanin misalnya subscribernya, itu kan dia bakal ngebuat thread untuk nge-handle si subscribernya. Nah, ini kita cuma nge-define untuk si subscriber itu, kita bakal pakai berapa thread dan behaviornya itu kayak apa. Kalau di sini aku pakai new schedule thread pool. Bisa pakai yang static. Kalau ini schedule thread pool berarti dia bilang kayak ada jadwalnya. Jadi antara misalnya thread satu jalan, terus nanti akan ada waktu lagi di waktu tertentu yang thread yang sama akan jalan lagi. Dan di sini aku cuma masukinnya untuk satu thread karena ini emang untuk demo aja. Itu. Oke, selanjutnya di sini ada project subscription name. Project subscription name ini sebenarnya lebih ngejelasin untuk subscribernya itu mau subscribe kemana. Di sini ada projectnya, ada set subscriptionnya. Di sini ini subscription yang udah aku buat di GCP-nya. Selanjutnya ada flow control setting. Ini lebih untuk flow controlnya si PubSub. Jadi PubSub itu kan ada berapa banyak message yang bisa di-pull di satu waktu sama berapa size-nya. Nah, itu yang di-define di sini. Ini 100 bytes sama elemennya cuma satu. Ini ACK extension period. Sebenarnya itu lebih ke jadi kalau misalnya sebuah message tinggal kita ACK, dia bakal kalau ada kayak timernya gitu untuk si GCP-nya itu ngirim lagi sampai nanti antara dia retention-nya habis atau udah kita ACK. Dan di sini di set 10 second kayak gitu. Nah, ini sisanya untuk config subscriber-nya. Parallel pool count ini pool PubSub-nya. Ini berarti jumlah bisa bilang jumlah message yang ada di subscription-nya mau di pool berapa banyak secara paralel gitu. Oke, ini emang startnya sebenarnya start yang di sini itu dia ngelakuinnya asinkronus, tapi kenapa karena kita pasang await running berarti dia bakal jadi asinkronus. Oke, nah di sini
untuk pre-destroy itu ini lebih ke untuk graceful stop subscriber. Kenapa? Karena misalnya nih aplikasi kalian ini udah jalan di server, terus misalnya kalian mau shutdown servernya, ada kemungkinan saat subscribernya di shutdown, sebenarnya subscribernya itu masih ngejalanin atau masih ngeproses sebuah message, dan kalau di cut di tengah biasanya bakal ada banyak anomali itu. Bisa ada datanya yang nyangkut, datanya yang baru setengah masuk. Makanya kenapa di sini ada stop asynchronous. Dia bakal nungguin sampai subscribernya kelar, baru dia nge-stop. Dan dia bakal nungguin sampai terminate. Nah, untuk ini sebenarnya message receiver itu bisa dibilang handler untuk si message-nya. Jadi dari itu dimasukin di sini, di subscribernya. Dan semua message yang masuk ke subscriber ini bakal diproses lewat message receiver. Oke. Nah, untuk si aplikasi sendiri ini udah running. Mungkin bisa kita coba untuk bagi contoh, ini topik dan subscription yang udah aku buat. Di sini ada tes topik 1. Dia ngebuat di tes topik 1. Nah, ini kan subscribernya. Yang kita mau nge-publish si message-nya. Di sini the publish message. Misalnya kita kirim teks saja, test message, publish. Nah, kalau lihat di aplikasinya, nah ini udah ada nih proses message, test message. Emang ini di yang demo ini aku cuma nge-lock aja, cuma biar kelihatan message apa yang masuk, dan langsung dia cek si message-nya. Kurang lebih kayak gitu untuk simple implementasinya yang subscriber. Nah, cuma masalahnya yang jadi masalah di implementasi yang ini, kalau dilihat ini kita cuma masang satu subscriber. Sedangkan kalau misalnya kejadiannya di lapangan kan satu aplikasi itu bisa punya multiple subscriber. Misalnya untuk event A, event B, kan itu bisa banyak. Dan sedangkan di sini itu cuma satu. Oleh karena itu di materi yang ini aku juga ngasih salah satu contoh implementasi untuk multiple yang menggunakan design pattern. Oke, strategi design pattern. Nah, jadi sebenarnya design pattern yang bisa dibilang satu abstraction. Kalau di Java itu interface bisa punya multiple concrete implementation. Jadi misalnya ada kendaraan gitu, kan dia bisa punya implementation motor sama mobil gitu. Tapi si yang manggil atau yang punya konteksnya itu sebenarnya dia nggak tahu isi dari strateginya itu apa. Nah, strateginya ini membuat si implementasinya jadi lebih fleksibel. Jadi karena satu interface itu bisa punya lebih daripada satu bisa dibilang implementation atau algoritma atau flow. Dan implementasinya sendiri sih cukup banyak. Jadi nggak terpaku untuk subscriber. Tapi sebagai ide dasarnya kita pakai ini untuk hal-hal yang kita mau buat di satu interface, atau gerbangnya itu cuma satu, tapi setelah dilihat di belakangnya itu bisa punya multiple implementation. Oke, untuk yang ngasih strateginya sendiri di configuration-nya ini masih sama. Jadi kalau dilihat di sini masih tetap ada create subscriber, masih ada destroy subscriber, dan di sini sama.
Nah, yang membedakan di sini ada configuration untuk handlernya. Jadi misalnya di sini aku nulis subscription yang ini itu handlernya apa, subscription yang ini handlernya apa. Nah, kalau nah sebenarnya untuk config-nya ini sendiri nggak harus di hardcode kayak gini. Mau itu lewat database, mau itu lewat config file, itu nggak masalah. Yang penting dia ada mappingan antara handlernya sama handler B. Nah, untuk si handlernya sendiri itu ada satu interface. Interface ini aku kasih nama event handler yang punya function, message receiver, sama identity. Nah, si contohnya misalnya di handler A nih. Message receiver-nya itu sama kayak di implementasi sebelumnya, cuma beda, flow-nya beda. Di sini ada tulisan from handler A. Sedangkan untuk yang handler B sama, cuma di from handler B. Cuma yang membedakan itu di identity-nya. Identity-nya ini sebagai nanti untuk milih, untuk sebagai kayak ngasih nama. Ini si event handler-nya itu punya namanya apa. Kalau di sini handler B, di sini handler A. Nah, agregatornya itu ada di sini. Nah, mungkin ini kayak sedikit magic dari Spring Boot. Ketika kita ngelakuin atau wire untuk set si interface-nya, dia itu sebenarnya bakal ngumpulin semua implementation untuk interface itu. Di sini kan event handler-nya itu interface. Makanya pas set event handler, si Spring Boot-nya itu otomatis nge-inject semua implementasi dari event handler. Nah, dari sini tinggal di-iterate aja. Tinggal di sini ada atribut untuk nyimpan si strateginya. Nah, yang disimpan itu si key-nya itu pakai event handler identity. Sedangkan si untuk datanya itu pakai si event handlernya. Nah, ini untuk get si event handlernya. Jadi kalau setelah si agregatornya di pass identity, nah dari strategi itu diambil nih event handler yang sesuai identity-nya. Intinya itu sih untuk agregator. Nah, yang agregator sini ini yang kita sebut sebagai strategi design pattern. Karena apa? Karena event handler itu satu interface, tapi dia punya multiple implementation atau concrete strategy, yaitu handler A dan handler B. Nah, untuk implementasinya sendiri, tentunya di sini ini masih sama. Ini yang tadi config-nya. Nah, di sini aku iterate semua yang ada di config-nya. Yang tadi subscription config, terus di iterate, dan dari masing-masing entry-nya itu diambil event handlernya menggunakan agregator tadi. Nah, kalau dilihat di sini agregatornya kan udah jadi komponen ya, berarti dia udah bin, dia udah singleton, bakal di initiate sama Spring Boot-nya dari awal setelah bootstrap. Nah, baru di sini bisa langsung dipanggil. Nah, tinggal tergantung karena kita pakai project yang sama, makanya di sini nggak ada perubahan. Yang membedakan itu kan di subscription-nya. Makanya itu di entry get value. Entry get value itu intinya data yang tadi kita ambil dari config-nya. Value yang ada di sini. Tuh. Oke, itu untuk strateginya. Sisanya kurang lebih sama. Di sini message receiver-nya kan udah ada di header ya. Nah, untuk destroy subscriber itu sebenarnya ketika aku buat si subscriber ya, itu masing-masing aku masukin ke register subscriber, tentunya list. Nah, setelah udah, kalau misalnya aplikasinya di stop, itu di shutdown, si register subscribernya itu tinggal di thread aja, di stop satu-satu. Gitu. Oke, ini udah kelihatan. Nah, ini sama kayak tadi. Untuk si topiknya, kita mau kirim message, misalnya tes. Oke, ini udah dipublish. Selanjutnya kita lihat aplikasinya.
Nah, bisa dilihat di sini ini ada dua. Nah, yang di atas ini bekas yang tadi. Karena aku kan pakai nge-reuse subscription yang sama, makanya pas tadi di demo pertama itu dipublish, kemudian dia juga dapat. Nah, ini kalau lihat ini juga udah dapat. Ada dari handler A, ini ada dari handler B. Itu. Jadi dengan gini nggak harus uh, subscriber yang bisa dibuat itu bisa jadi banyak, dan emang config-nya itu bisa lebih scalable lah, karena di sini kita bisa nambahin multiple handler, misalnya mau nambahin handler C dengan topiknya dan dengan subscription-nya yang di sini gitu. Oke, untuk desain pattern sih kurang lebih ini ada yang mau nanya dulu atau nanti dikumpulin di akhir? Teman-teman yang mau nanya bisa via Slido, kalau mau langsung open mic juga monggo ya guys. Mungkin lanjut dulu aja Mas. Oke. Oke, untuk slide-nya lagi. Ini yang tadi. Oke, ini poin terakhir. Jadi emang karena ini bentuknya asinkronus dan bisa bilang prosesnya itu paralel, pasti setelah implementasinya itu bakal banyak masalah. Makanya untuk handler atau subscriber yang handle dari PubSub itu ada beberapa poin yang harus diingat ketika ngebuatnya. Pertama, idempotensi. Itu artinya kalau si aplikasi kalian atau function kalian dikasih data yang sama, make sure flow-nya bakal tetap sama. Flow, terus kayak misalnya mau ada insert data, ada delete, itu behavior-nya bakal tetap sama walaupun di hit berkali-kali. Karena kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya message-nya belum di ACK, bisa jadi si PubSub itu bakal ngirim lagi. Nah, kalau misalnya kalian nggak nge-handle untuk multiple kayak gitu, ada kemungkinan ada message yang diproses 2 kali atau mungkin lebih. Nah, makanya ini berhubungan sama yang poin kedua, pastikan pesan tuh diproses hanya 1 kali. Nah, selanjutnya ini perhatikan waktu PubSub yang akan mengirimkan kembali atau extension period tadi, sampai kalau misalnya ini biasanya untuk aplikasi yang emang prosesnya panjang, lama, misalnya banyak call ke service lain yang butuh berapa 2-3 detik. Biasanya itu sebelum di ACK, karena dari aplikasi kita belum ngirim ACK, si PubSub-nya itu bakal ngirim lagi message-nya. Jadi nanti bakal ada 2 message yang sama yang jalannya barengan. Dan itu biasanya bakal, kalau nggak di-handle dengan baik, contohnya misal pakai Redis untuk dicek, misalnya ada identity untuk per message-nya atau semacamnya, itu bakal ngeganggu konsistensi datanya. Nah, yang terakhir, sebenarnya nggak ada ruginya masangin logger di subscriber. Jadi mau kalian benar-benar proses by proses kalian pasangin logger untuk ngedebug, itu nggak masalah, karena bagian paling susah untuk di PubSub, apalagi atau di asynchronous proses, itu di proses debuggingnya. Dan kalau kalian nggak punya data dari log aplikasi kalian, biasanya kalian bakal kesulitan. Apalagi kayak hal-hal kayak yang diproses itu message yang mana, timestamp-nya, segala macam kayak gitu. So guys, gimana nih? Ini jangan diem-diem baik ya. Jangan diem-diem baik. Ini Mutiara baik nih. Best question hari ini dapat 25.000, gengs, lumayan buat jajan Mixu. Nah, kan di mana yang nggak ada Mixu? Coba gue tanya. Ada nggak? Yang Makassar ada Mixu nggak ada? Makassar ya? Jambi Mixu aman kan? Oke, pertanyaan pertama ada di Slido dari Mas Boy Kurniawan. Aku kompasin aja deh di chatbox ya. Mas Boy Kurniawan. Ini nama Mas Boy Kurniawan ini adalah nama 2 bosku dijadiin satu. Satu bosku namanya Boy, yang satu namanya Kurniawan. Dari yang pertama dulu ya. Bagaimana handle jika subscribernya dibuat beberapa aplikasi tapi data yang bisa oke. Untuk di GCP-nya sendiri,
sebenarnya nggak ada apa ya? Bisa bilang nggak ada event ID atau group ID sendiri yang mereka sediain. Mereka bakal ngirimin itu sesuai payload yang dikirim. Cuma biasanya dari misalnya dari satu arsitektur dia bakal ngirimin unique event ID-nya. Itu biasanya dari publisher-nya. Berarti dari kita sendiri yang emang perlu ngirimin unique event ID-nya. Nah, gimana cara tahu ini lagi diproses apa enggak? Kalau aku pribadi sih aku pakai Redis. Jadi misalnya dari publisher itu ngirim unique event ID bentuknya apapun, misalnya UUID atau random string, yang penting unik. Terus nanti kalau emang si ID itu udah ada di Redis, ya berarti kalau udah di Redis berarti emang si eventnya itu lagi diproses, kayak gitu. Dan bisa langsung di terminate aja proses yang emang udah ke double itu. Oke. Nah, cuma mungkin poinnya di sini kan ada jika subscribernya dibuat beberapa aplikasi itu, kalau aku nangkepnya maksudnya subscribernya itu nge-subscribe ke subscription yang sama ya. Kalau kayak gitu sebenarnya itu not a good practice sih. Kalau misalnya ada multiple subscriber yang nge-subscribe ke satu subscription yang sama, karena better satu subscription itu punya satu subscriber. Kalau enggak ya hal-hal kayak race condition, terus misalnya double proses datanya itu pasti kejadian gitu. Kalau memang mau dibuat punya multiple proses di dalamnya, bisa dari satu mungkin yang dibuat multiple itu bukan subscription yang dipakai multiple, tapi satu topik bisa punya banyak subscription, dan tiap subscription itu bisa punya responsibility yang beda-beda, berarti punya subscriber beda-beda, tetapi dari subscribernya sendiri itu pasti cuma nge-subscribe satu subscription, kayak gitu sih. Oke. Semoga menjawab ya Mas Endang. Ada mau direspon mungkin Mas Endang? Oke. Nanti kalau misalnya belum puas nanti open mic aja atau chat lagi ya. Oke, kita moving on dulu ke yang Boy Kurniawan. Apa kelebihan dari PubSub dari message broker lain seperti Kafka, RabbitMQ, dan ActiveMQ? Apa kelebihannya? Oke. Kelebihan dari PubSub yang lain ya. Kalau to be honest, sebenarnya kadang company itu cuma lihat harganya sih. Jadi kadang ya pertama emang ada pasti reliability, scalability segala macam, tapi kadang kan kayak emang ada company yang punya kerjasama sama satu platform tertentu. Ya biasanya tuh udah pasti pakai platform itu. Nah cuma kalau yang kayak RabbitMQ, ActiveMQ, ini kebanyakan kan kita deploy sendiri. Keuntungannya kalau ya pakai yang RabbitMQ, ya kita bisa lebih punya banyak power gitu untuk mengontrol si RabbitMQ. Contoh GCP PubSub itu selama aku pakai sebenarnya pernah ngelakuin maintenance, dan itu kan bikin datanya ngantri kan. Sedangkan kalau kita punya sendiri ya kita lebih punya power di situ untuk ngatur message, gimana cara kita ngatur si brokernya. Tapi masalahnya untuk punya in-house message broker itu berarti kita harus punya ada apa ya, capability untuk si maintaining si message brokernya. Kenapa? Karena kalau misalnya dari GCP PubSub, jelas yang maintain itu dari third party GCP. Jadi kalau something happen ya kita bisa minta dari mereka gitu. Sisanya itu masalah trade off cost sih biasanya. Satunya misalnya kayak dari GCP, AWS, Alibaba, ujung-ujungnya itu biasanya masalah cost. Oke, thank you Mas Andrew dan Mas Boy. Oke, teman-teman ada pertanyaan lain langsung open mic aja mungkin. Oke, aku mau tanya dulu deh kalau gitu Mas Andrew, mungkin nggak terkait dengan ini ya, tapi biasanya kalau dirimu kayak gini biasanya banyak belajarnya dari mana sih Mas? Apakah company kasih training atau belajar googling aja gitu? Atau gimana Mas? Dari projectnya sih, biasanya dari pas masih junior kan, biasanya pasti dipasangin sama satu senior atau satu lead. Biasanya mereka yang bantuin, terus sisanya pasti dari googling aja sih.
Jadi ada mentornya sebenarnya, ada buddy ya. Ya biasanya kadang kayak kalau udah nge-stuck nih, ada yang biasanya ada yang bisa ditanya. Oh, oke, oke. Ini ada Boy Kurniawan di chat. Kalau PubSub emang hanya ada di GCP? Ini enggak, kayak AWS itu masih juga punya, walaupun mungkin namanya beda, nama produknya beda. Kayak Alibaba juga punya sendiri. Jadi nggak cuma di GCP. Oke, oke. Nggak cuma di GCP ya, guys. Ini ada lagi nih di Slido. Aku copyin lagi ya. Perbandingan harganya sama Amazon SQS gitu. Nah itu harus dicek sih. Aku sendiri juga nggak hafal. Guys, Mas Edri ini bukan sales produk, jadi nggak akan hafal pricing. Mendingan di googling kalau pertanyaan itu ya. Oke, thank you Mas Hedi pertanyaannya. Ada lagi guys? Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Mumpung ada Mas Andrew di sini. Di luar topik ini juga boleh. Misalnya kayak di Indodana lagi open for hiring nggak Mas? Gitu. Lagi open for hiring nggak Mas? Seingat aku ada sih. Ada ya? Kalau di tim dirimu produknya apa sih Mas yang di ini di handle? Kalau aku tuh cash loan dan offline. Kalau di aku sendiri itu lebih banyak megang untuk offline. Offline itu service yang nge-handle QR transaction intinya. I see. Satu tim berapa banyak? Kalau di timnya aku sendiri itu ada termasuk lead ya. Termasuk lead itu 4. Tapi kalau gedenya itu 8 di tim cash loan-nya. Tim cash loan-nya 8. Oh, lumayan minimalis juga ya kayaknya Mas ya. Iya. I see. Masih nyari engineer juga sih. Masih nyari ya? Masih. Biasanya Idodana biasanya selalu buka buat engineer. Always hiring engineers. Oke. Belum ada pertanyaan lagi? Mungkin. Oh, oke. Udah nggak ada lagi ya pertanyaannya. Mungkin terakhir deh Mas. Dirimu alasan kerja tetap di Indodana nih ada alasan tertentu nggak sih? Apa yang mungkin menarik culture-nya or benefit or something? Mungkin kalau ya kan jadi Indodana itu sebenarnya startup. Cuma secara apa ya kayak how we make a decision itu kadang justru top down. Jadi dari atas mutusin apa dari bawah ngikutin gitu. Walaupun emang ya terbuka untuk ide dari engineer yang lain gitu. Terus jadi karena itu mungkin secara culture cukup terbuka dan emang secara engineer itu udah cukup well established sih. Kan jadi Cendana kan itu salah satu bagian dari Cermati Group. Nah, dari Cermati Group itu menurut aku pribadi sih emang secara engineer itu udah oke. Dan itu juga kebawa sampai Indodana. Oh, gue baru tahu Cermati tuh ini sama Indodana ya. Oke. Oh ya, kerjanya remote atau harus WFO? Sekarang masih remote. Tuh ada yang nanya kan, bukan remote freelance gak Mas? Freelance enggak ada. Jangan dibuka tetap full time. Atau full time ya? Iya. Oke, nih ada pertanyaan nih. Dari Mas Bob, hubungannya data flow sama PubSub itu apa sih Mas? Ini data flow itu maksudnya kayak data lake-nya gitu ya. Sebenarnya biasanya sih ini sebenarnya udah depends tergantung dari implementasi masing-masing sih. Tapi hubungannya biasanya data flow itu bakal nge-ingest dari PubSub. Jadi contohnya kadang kan misalnya di company itu mau nge-track usernya ngapain aja. Jadi kalau ada satu action atau event, dia bakal nge-publish eventnya. Nah si data flow ini kadang yang nge-ingest juga dari PubSub-nya. Tergantung dari topiknya sama subscription-nya. Gitu. Oke. Semoga menjawab ya Mas Bob. Kalau mau open mic boleh loh, boleh banget. Oke, ini di Slido ada Haru. Ini pertanyaannya di Indodana sendiri, PubSub-nya dipakai untuk proses atau service apa? Tidak sendiri PubSub-nya dipakai untuk proses service apa?
bisa dibilang hampir semua service sih pakai ini. Walaupun mungkin beda-beda kan, ada yang based on JavaScript itu Express, ada yang pakai Spring Boot. Tapi bisa dibilang semua service-nya pakai PubSub. Nah, tapi prosesnya sendiri emang macam-macam. Ada yang untuk contoh di user service, ada yang untuk tracking, ada yang untuk misalnya nih nge-publish kalau usernya udah bayar atau belum, kayak gitu-gitu. Kalau semua dibuat synchronize kan, ya berarti kalau misalnya ada 1.000 user gitu melakukan pembayaran, berarti kan harus satu-satu diproses kan. Terus kalau misalnya sinkronus, masalahnya kalau pembayaran kayak gitu, misalnya ada di satu titik yang prosesnya gagal. Nah, retention itu untuk sinkronus kan sebenarnya nggak ada, sedangkan di PubSub itu masih ada. Jadi kalau ada gagal itu masih bisa di retry, kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau use case-nya banyak. Oke, teman-teman, thank you yang udah nanya hari ini. Mas Andrew, monggo dipilih dari beberapa pertanyaan yang paling oke yang mana menurut dirimu? Ini deh yang dari Endang Hidayat. Oh, Handle jika subscribernya dibuat beberapa aplikasi. oke, Mas Endang Hidayat, chat siapa ya? Chat salsa, ada salsa. Chat dia nomor teleponmu ya. Oke, kasih tahu mau OVO, GoPay atau Dana. Oke, chat salsa sekarang ya Mas ya. Kalau enggak, hangus. AF kalau AF Kak, hangus kan nggak tahu ya. Jadi chat secara aja guys. Oke, terakhir Mbak Wit. Oh, enggak, ternyata gue salah baca internal ini. Thank you Mas Endak. Oke, Mas Andrew, thank you so much buat materinya hari ini. Thank you juga buat kesempatannya. Iya, gimana Mas? Berkesan gak Mas? Atau ini mungkin dari sharing hari ini ada deg-degan gak sih di awal? Nggak terlalu sih, tapi Aman ya? berkesan lah. Iya, aman sih. Aman sih. Oke. Oke Mas Andrew, thank you. Sukses selalu ya Mas. Kalau misalnya mau sharing lagi, kasih tahu Muti aja atau tim kita. Oke? Keep in touch. Thank you Mas Andrew, thank you teman-teman semua. Aku close ya. Thank you.